Seorang kakek-kakek kehilangan nyawa gara-gara tetangganya yang janda. Di mana kita ketahui kakek-kakek ini hanya tinggal sendiri. Istrinya sudah lama tiada dan anak-anaknya telah pergi merantau di kota. Dalam kesehariannya hanya hidup sendiri dan mandiri. Adapun tetangganya yang bernama Dira selalu membantunya, selalu memberi makan. Diketahui juga Dira adalah seorang penjual gorengan sekaligus seorang janda. Dira ini sudah lama ditinggalkan oleh suaminya karena selingkuh, dan Dira pun tidak memiliki anak. Dan Dira juga pun tinggal sendirian karena dia sedang merantau, di mana keluarga Dira di luar pulau. Dan awalnya Dira sudah terbiasa hidup sendiri dan mandiri. Gaya hidupnya mengirimkan uang ke keluarganya dari hasil kerjanya. Dan diketahui juga Dira anak baik-baik dan pendiam, tidak banyak bicara dan juga tidak banyak bergaul. Setiap hari, setiap pagi Dira pergi menjual gorengan. Kadang jika ada sisa-sisa gorengannya dan tidak habis, si Dira ini memberikan kepada tetangganya, yaitu sang kakek. Dira sudah menganggap kakek ini sebagai kakeknya. Namun di suatu hari di mana Dira ini selalu muncul hasrat untuk berhubungan suami istri. Pada awalnya Dira memakai alat-alat yang dibeli online. Namun lama-kelamaan Dira merasa bosan karena dia ingin pelukan hangat. Bukan sekedar hanya untuk menusuk. Di malam hari itu Dira berhayal sambil memeluk bantal gulingnya dan memakai alat online-nya. Dira menghayal, terus menghayal, dan tak sadarkan diri dia ketiduran. Dan pagi harinya seperti biasanya, Dira menggoreng. Sesudah menggoreng, dia pun pergi menjual gorengannya. Saat menjual gorengannya, banyak laki-laki yang mendekat dan pembeli yang mendekat untuk menggodanya. Karena kita ketahui usianya Dira masih muda, yaitu 30 tahun. Dimana ini Dira masih muda sekali dan masih segar. Banyak lelaki yang menggodanya dan mendekatinya, namun Dira selalu menolak karena alasan dia trauma kepada laki-laki. Dia takut tersakiti dan ditinggalkan. Namun hasrat berhubungan badannya selalu membayanginya. Namun Dira selalu menahan diri kepada laki-laki. Pada saat itu, waktu menunjukkan sudah jam 8 malam. Dira pun bergegas pulang dan tak lupa pula membawakan sisa-sisa gorengan untuk sang kakek. Dira pun berangkat pulang. Sampai di rumah Dira langsung ke rumah sang kakek. Di situ Dira mengetuk-ngetuk pintunya, namun tidak ada balasan oleh sang kakek. Di situ Dira mulai khawatir kakek kenapa karena dia hidup sendiri. Langsung saja Dira masuk ke rumah kakek. Dira masuk ke rumah kakek. Dira pun kaget melihat kakek, dan betapa terkejutnya Dira karena kakek pingsan tanpa busana. Dan Dira pun tak berpikir panjang, langsung mendekati kakek dan mengangkatnya ke ranjang. Tak lama kemudian Dira mengambil minyak gosok sang kakek dan mendekatkan ke hidung sang kakek. Dan tak berapa lama kakek pun siuman. Dan kakek pun menjelaskan saat itu kakek mau pergi mandi. Namun tiba-tiba kepalanya pusing, mungkin karena kecapean, jadi langsung jatuh dan pingsan. Dan seketika Dira langsung memijit kakek karena mendengarnya kecapean. Dan kakek pun bercerita bilang akhir-akhir ini dia sering kecapean. Sambil bercerita, kakek pun dipijit Dira. Dan Dira lupa menutupi rudal kakek karena dia terlalu panik. Dira pun keasikan memijat sang kakek sampai-sampai kakek ketiduran. Beberapa menit dipijat oleh Dira. Lama-kelamaan rudal kakek bangun. Dira pun terkejut. Saat melihat rudal kakek, Dira pun teringat tentang rudal suaminya. Di situ pun rasa kangennya, ingin lakukan suami istri sudah tak tahankan lagi. Namun dia ingin menahannya. Dira pun memijaknya sambil melihat. Dan ternyata rudal kakek itu sangat besar. Wajarlah rudal kakek sangat besar karena dulunya kakek memiliki 5 istri, namun pisah semua. Dan di sini Dira pun tak tahan lagi melihat rudal kakek, dan Dira pun langsung melahapnya. Situ pun kakek langsung sadarkan diri dan melihat perbuatan Dira, namun sang kakek menikmatinya karena sang kakek juga sudah lama tidak merasakan berhubungan. Disitulah kakek dan Dira saling menikmati hingga beberapa jam. Pada jam 11 malam kakek dan Dira sudah puas. Kakek dan Dira pun ketiduran karena kecapean habis main-main.
Pada jam 3 subuh Dira pun bangun dan Dira pun merayu sang kakek untuk main lagi. Akhirnya kakek main iya-iyakan. Dira dan kakek main sampai jam 6 pagi. Pas jam 7 pagi, Dira pun bergegas-gegas untuk pergi. Dira pun melihat sang kakek yang ketiduran karena kecapean habis main. Lalu Dira pun bergegas pergi untuk ke rumahnya. Namun ternyata kakek itu bukan ketiduran, malah sudah tiada. Dira pun bergegas untuk pergi bekerja di aktivitas biasa. Saat Dira menjual gorengan, Dira tersenyum-senyum bahagia karena asraknya sudah tercapai. Namun dia ketagihan lagi, ingin rasanya cepat-cepat pulang ke kakek. Pada sore hari, Dira pun tutup tidak seperti biasanya sampai jam 7 malam baru tutup. Tangan Dira ingin pergi beli obat kuat untuk si kakek agar tahan lama. Sampainya di pasar, Dira membeli obat kuat itu. Lalu pulang ke rumah Dira. Dira pun mandi bersih-bersih. Setelah bersih-bersih seperti biasanya, Dira membawakan gorengan si kakek. Pas di rumah kakek, ternyata kakek masih ketiduran. Pas si Dira membangunkannya, si kakek tidak bangun-bangun. Lalu si Dira bergegas mengambil minyak gosok kakek yang sering dipakainya. Namun masih belum sadarkan diri. Lalu Dira pun langsung memeriksa napasnya. Ternyata dia sudah tidak bernapas atau tidak bernyawa lagi. Dira pun terlihat histeris. Lalu Dira pun memanggil warga. Disitulah warga berdatangan untuk meriksa sang kakek. Dan disitu pun Dira ketahuan karena warga melihat obat kuat yang ada di meja kakek. Dan disitu pun warga mulai curiga. Dan disitu pula pun Dira mulai jujur.